Kita boleh bisa ditangkap tengah mengajar, polis bila datang kita tangkap. Sudarlun Ustadz Al-Ayubi, yakni putra Aceh yang saat ini telah menikah dan menetap di Malaysia, menceritakan apabila berceramah di Malaysia, dai harus mempunyai izin terlebih dahulu dan untuk mendapatkan izin tersebut harus melewati serangkaian tes. Selain harus memiliki izin, teks khutbah berasal dari pemerintah dan khatib hanya diperbolehkan membacakan teks khutbah dari pemerintah. Ustadz Al-Ayubi menceritakan, ketika ia mengikuti tes untuk mendapatkan izin berceramah, ia menjalani serangkaian tes di hadapan 6 orang penguji. Ada momen unik ketika Ustadz Al-Ayubi mengikuti tes. Karena ia berasal dari Aceh, respon baik diterimanya dari penguji. Karena persepsi penguji memandang Aceh sebagai daerah yang memiliki tingkat keagamaan baik di lingkungan masyarakat. Sudarlun berikut kisah Ustadz Al-Ayubi menjadi penceramah di Malaysia dalam program 1 jam bersama diaspora dengan tema Alumni Mudi Mesra Mengabdi di Malaysia yang dipandu oleh pemimpin redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur. Ya, betulnya Sekarang baru belum nampak bisa hikmah. bahasa Malaysia juga belum tahu pasti, tapi tiba-tiba masuknya ke Kelantan. Udah siap-siap Oh, bahasa bingung. Malaysia ya saat Bingung. ternyata nggak terpakai. Tapi saya untuk memberanikan diri, PD diri ya. Tapi saya juga ada mengajar. Memang sulit di Malaysia, dia kalau kita mengajar dia, apalagi di Kelantan, memang ketat. Ketat dari arah kata dia dikawal oleh kerajaan. Maknanya kita kena punya surat tauliah, surat mengajar, baru dibenarkan kita untuk mengajar di surau dan di masjid. Jadi kalau tidak ada surat tersebut, kita tidak dibolehkan. Kita boleh bisa ditangkap tengah mengajar, polis bila datang kita tangkap. Jadi kena ada tuh. Jadi Kebijakan di kerajaannya ya. dia dihadkan. Kalau Jadi misalnya khutbah Ustaz, ya, khutbah Jumat, ya, itu harus juga dapat izin ya dari ya. kerajaan. Dia di Malaysia, saya tengok seluruh semenanjung Malaysia, dia kalau dalam khutbah dia tag itu isi dia itu memang kerajaan yang tetapkan. Jadi orang yang khutbah dia tidak boleh untuk menyampaikan benda lain. Dia kerajaan memang sudah menulis satu tag, jadi khatib cuma membaca tag tersebut. Itu tidak boleh sampai ke masjid-masjid kampung Ustaz? Semua. Semua, bukan masjid agung saja. Kalau bukan. kita mungkin masjid agung enggak? Bukan. Dia seluruh atau nama yang masjid ataupun tempat yang diadakan sembahyang Jumat itu semua tag yang dibagi oleh kerajaan. Kerajaan yang bagi tag, jadi khatib cuma membaca tag itu. Kalau misalnya tadi daftar nama pengajar itu harus terdaftar ya Ustaz ya? Kalau kita mengajar memang harus terdaftar nama. Kalau saya masa di Kelantan, waktu saya temu duga kalau kita di sana interview. Ya. Masa saya temu duga waktu untuk mengambil surat tauliah mengajar, memang betul 6 orang di hadapan saya, dia akan tes kemampuan ilmu kita. Jadi orang-orang yang depan itu termasuk mufti Kelantan, semua jajaran dia 6 orang di meja itu, kita seorang, dia akan tes keilmuan kita, baik dalam fikah, tauhid, tasawuf dan sebagainya, ilmu-ilmu yang lain, dia ada di tes. Jadi kalau kita lewat tes tersebut baru dibenarkan untuk mengajar di surau dan masjid. Ya, semacam sidang munakasyah juga ini. Sebarang munakasyah, betul. Tapi alhamdulillah bila sampai saya ke dalam ruang tersebut, ini memang Aceh memang mempunyai marwah yang besar. Itu bagaimana Aceh. Tuh Aceh? Jadi bila saya sampai ke dalam ruang tersebut, bila ditanya Ustadz dari mana, asal daripada mana, bila sebut daripada Aceh, terkejut dia. Karena dia terus dalam feeling mereka, orang Aceh ini memang keilmuan dia memang tinggi, memang orang-orang hebat-hebat, orang alim lah gitu. Begitu dia respon. Jadi dalam masa yang sama dia lebih banyak
sharing dengan saya dalam bab-bab yang lain. Ditanya Aceh macam mana. Nah, macam tu. Jadi sehingga cuma dites saya dengan baca beberapa kitab kuning je. Habis tu dia lebih banyak untuk ditanya ulama-ulama di Aceh tentang Wahabi macam mana. Lebih ke situ. Jadi sehingga pun kita ada keringanan, tidak terlalu untuk ditanya. Tidak terlalu untuk diinterview. Kalau saat ini dikeluarkan izin izin atau akreditasi ya namanya? Ya, izin dari kerajaan, Dari dari kerajaan. kerajaan Kelantan. Dia lain, dia saya tengok prosedur dia. Kalau Kelantan lain apa tu negara lain dia ni. Ini sekarang Ustadz di Selangor itu harus dites kembali di Selangor. Kalau kita mengajar di Selangor, kita kena ambil surat tauliah dari Selangor. Kalau kita di Kuala Lumpur, kita kena ambil surat tauliah dari Kuala Lumpur. Lain. Itu berapa lama berlakunya? Kalau yang di Kelantan saya punya tu hari dia tidak terhad, maksudnya tidak ada batas. Kalau di Kelantan. Tapi yang saya ambil di Kuala Lumpur dia berlaku setahun. Maknanya kalau setahun kita kena renew balik. Ni mungkin untuk nak jaga daripada isu-isu daripada penceramah. Jadi boleh tahu mana ustaz-ustaz yang ada isu dalam mengajar. Jadi dia akan sekat waktu kita untuk merenew surat tauliah mengajar. Kalau di Selangor sama kalau di Selangor lebih ketat. Lebih ketat, bahkan di Selangor disyaratkan harus warga negara baru dibenarkan untuk mengambil surat tauliah. Kalau Ustaz kan di Selangor nih, tinggalnya di Selangor tapi ada surat tauliah di Selangor. Kalau saya surat tauliah dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Saya lebih surat tauliah di Kuala Lumpur. Kalau dari Selangor, tadi saya dah pergi ke Jabatan JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi karena belum mendapatkan IC, KTP, jadi tidak dibenarkan untuk mengambil surat tauliah. Jadi walaupun sudah beristrikan warga Malaysia tidak secara otomatis tidak dibenarkan. Kalau belum ada IC tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Cuman dikata dibenarkan kepada masjid-masjid yang tertentu sahaja. Contoh masjid Shah Alam, masjid besar. Masjid besar berapa masjid aja yang masjid Julutong yang besar yang dibenarkan. Dan pernah Ustaz di masjid itu? Pernah. Teman kalau masjid itu kalau masjid di Puncak Alam, di Puncak Perdana, di Shah Alam saya pernah dijemput untuk tazkirah, untuk ceramah. Itu masjid yang mana? Masjid biru itu ya, masjid biru. Masjid biru yang besar di Shah Alam. Yang besar di Shah Alam itu ya. Saya pernah sholat dulu waktu menjemput Wali Nanggro Santiro di sana, dekat Hotel Concord di sana itu.